Halo sahabat bonsai di seluruh Indonesia, masih di Dongklak Mania yo karo nyambi garap wit. Jadi mungkin teman-teman banyak kendala di bahan bonsai ya. Jadi sebenarnya untuk bonsai sendiri kita nggak ada patokan harus wit opo atau wit opo. Jadi nggak harus melulu harus beli sebenarnya. Bahan di sekitar kita pun sebenarnya banyak banget yang bisa dibonsai. Jadi prinsip dari pohon yang bisa dibonsai sendiri kan macam-macam ya. Jadi diantaranya adalah yang penting godongnya cilik, bisa mengecil atau prosesnya bisa suatu saat bisa kecil. Terus pohon itu mempunyai usia yang atau umur yang panjang, seperti sebenarnya nggak melulu harus pohon, sebenarnya pohon buah pun sebenarnya bisa ya jenis pohon, tapi ya tapi kan nggak melulu harus jenis tanaman tropis yang seperti mungkin serut ataupun kayak sancang, terus yang pohon-pohon impor seperti sianci dan lain-lain. Tapi sebenarnya di sekitar kita pun sebenarnya banyak, seperti kita sering bahas juga di Dongklak Mania, kita selalu mengekspos beberapa pohon lokal. Di antaranya adalah jambu kluthuk, jambu biji yang biasanya pinggir jalan di kebun-kebun yang sering tumbuh liar. Terus yang saya lagi garap ini adalah jeruk purut yang biasanya gue gawe pecel, lotek dan lain-lain seperti itu. Jadi ini pun sebenarnya pohon buah pun sebenarnya sangat bagus kita bonsai. Jadi banyak mungkin sahabat yang mungkin di Bangkok, Vietnam, Thailand itu yang sering mengekspos juga untuk bahan-bahan bonsai yang sifatnya adalah pohon buah. Kayak karena pohon buah sendiri sebenarnya hitungannya ya wet tahun pohon yang bisa berumur panjang, dan sebenarnya caranya pun atau perawatannya pun hampir sama. Jadi karakternya pun juga asik untuk beberapa pohon bonsai. Mungkin dengan pohon jeruk ini sendiri dengan kakinya yang wis lumayan napi, terus batangnya ya juga wis dia mempunyai karakter kulit yang memang macam-macam kayak blimbing dan lain-lain. Ileng-ileng yang sering kita bahas di Dongklak Mania sebenarnya banyak banget yang sebenarnya yang bisa dibonsai. Jadi teman-teman kalau bonsai sebenarnya nggak usah pilih-pilih bahan untuk di awal, yang penting gawe wit bonsai. Jadi nggak melulu harus beli, sebenarnya nggak, lihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita garap, nah itu yang kita bonsai. Mungkin itu aja. Jadi dengan kalau bisa dengan pohon lokal pun sebenarnya kita nggak akan kalah, karena yang diapresiasi di bonsai sebenarnya bukan dari jenis pohon yang akan kita bonsai, tapi seni ataupun bentuk yang akan kita buat di bahan bonsai tersebut. Kalau wite lokal kayak mungkin waru, terus ileng-ileng, jambu, kalau kita bisa eksplor lebih bentuknya lebih natural, emang konsepnya kan yang penting untuk bonsai sendiri kita mempelajari di alam ataupun pohon-pohon yang emang kita angkat. Seperti intinya sinaune saka wit, berarti ndelok-ndelok wit ning alam. Kalau sekirane wit kuwi masuk konsepnya, kita bisa terapkan di bonsai kita, dan kita bisa aplikasikan bentuknya pun juga kita bisa menyerupai pohon. Walaupun bahan kita sederhana, harganya pun bisa tinggi. Jadi hampir jarang kalau nanti kita temui di teman-teman kolektor lain-lain, mereka hampir jarang melirik jenis bahan bonsai, tapi malah bentuknya atau konsep bentuk sendiri yang akan lebih mahal di situ, yang ada nilainya. Jadi nggak melulu bahan-bahan impor itu selalu lebih unggul, itu enggak. Tapi memang keunggulan dari bahan impor karena kelangkaan dari tempat kita, dan bahan kita pun sebenarnya barang langka atau bahan impor kalau di tempat mereka. Jadi intinya mengkuwi ya jane mengwolak-walik, tapi makanya itu kalau kita bisa membuat bonsai dari bahan lokal kita sekitar kita, mungkin di Wotengen ono wit jeruk, ono wit blimbing. Kalau kita bisa program lebih bagus yang pohon lokal seperti dewet, wuni, lain-lain, itu kan sebenarnya pohon lokal kita juga. Kalau kita eksplor lebih bagus, kalau di luar ngelirik bahan-bahan lokal kita, sebenarnya kita nggak kalah untuk bahan bonsai yang ada di tempat kita. Jadi oke, yang bisa kita bonsai. Jadi yang penting nyimak terus apa yang dikerjakan, apa yang digarap di Dongklak Mania. Kita nggak melulu untuk pohon impor. Jadi pohon lokal seperti di yang video kita sebelumnya, kita garap waru, itu kan sebenarnya banyak banget di tempat kita, dan itu bisa dieksplor mungkin dengan pohon-pohon impor dengan model-model sambungan. Itu kan bisa sebenarnya disambungke
gue munggah ke rego. Tapi sing penting teman-teman jangan berpikir untuk jualnya dulu, tapi buatlah karya dulu dari nol. Buatlah karya dulu, sebenarnya belajar gawe wit. Prinsipnya kita harus sering-sering melihat pohon ya. Jadi dengan sering kita melihat pohon, kita mungkin akan lebih enak atau lebih mudah nggarap bonsai. Karena teori bonsai sendiri sebenarnya diambil dari pohon. Jadi kita nggak nek pengen gawe bonsai ndelok wit, jangan lihat bonsai ini koncone. Itu akan berbeda dengan prinsip kalau kita cuman lihat bonsai punya temen, kita terapkan di pohon kita, itu sebenarnya malah kita nggak bisa belajar bentuk, gerak, keseimbangan dan lain-lain. Tapi kalau kita sering-sering melihat pohon, terus banyak referensi di alam, dolan-dolan, makanya kalau piknik orang ning omah wae, ning yo nek padahal ning omah ya nek tetep nonton Dongklak Mania gitu. Jadi prinsip pohon nanti yang akan kita terapkan di bonsai. Dari segi perantingan, percabangan, sebenarnya kayak gitu, itu sebenarnya sudah cukup untuk mempelajari ilmu bonsai sendiri ya. Jadi kalau buka-buka referensi ning Dongklak Mania, kita sama-sama belajar nanti. Jadi untuk bonsai buah sendiri mungkin yang ada di sekitar kita ya, jadi itu langsung masuk ya. Jadi nanti waktu pameran ataupun waktu ada event, kita mungkin untuk beberapa jenis bahan bonsai yang memang di sekitar atau lokal kita sendiri jarang bisa kecil daunnya, itu mungkin akan jadi kendala atau penilaian sendiri kalau kita nggak pruning, karena mungkin percabangan yang kita kerjakan, wearing, gerak dasar lain-lain nggak akan kelihatan. Jadi biasanya untuk proses untuk pas pameran kita biasanya pruning dan kita expose buahnya, dibuahke atau dibungakan seperti bougainville. Seperti itu kan kita model presentasi ini ataupun mamerke model lewat buah ataupun bunga yang akan kita tonjolkan. Jadi tetap percabangan tetap kelihatan gerak dasar dan lain-lain. Bentuk dari bahan bonsai jeruk ini sendiri tetap saya buat formal ya. Ngikutin di tukule wae, kita ikutin alurnya. Karena rekayasanya mungkin untuk jeruk saya belum tahu untuk model perawatan kira-kira mau numbuhnya di sini gimana dengan sistemnya. Mungkin kalau dengan sistem okulasi masih bisa, tapi untuk naturalnya dia percabangan kita ngereka-rekane ini dilukai tukul itu belum sempat tahu lah untuk lamanya. Tapi kita akan explore lagi untuk beberapa bahan bonsai buah, kita akan pelajari. Orang ana salah wit-wit lokal kita angkat, kita mulai berani untuk menggarap bahan-bahan lokal di sekitar kita. Jadi sahabat bonsai mengingatkan kembali sebelum karo nonton karo ngopi, yang penting jangan lupa kuwi mau subscribe, loncengnya, share ke. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar, monggo ada pertanyaan apa mengenai bahan bonsai, mau minta dibuatkan video apa, itu bisa tulis di kolom komentar tersebut. Untuk japri ini bisa lewat sosmednya di Facebook, Instagram, itu ada Dongklak Mania. Di DM saja Dongklak Mania, kita akan respon secepatnya.
bonsai jeruk sendiri ya, jadi untuk perawatan sendiri banyak banget, mungkin kayak jeruk kimkit, jeruk apalagi jeruk pecel, jeruk purut ini. Jadi pohon ini biasanya untuk karakter hampir semua sebenarnya jenis pohon yang paling profit sebenarnya jenis-jenis jeruk-jerukan ini ya. Jadi biasanya banyak banget lumut atau jamur pada bagian pohon ini. Jadi mungkin perawatan sendiri yang bisa dilakukan karena nanti bisa berimbas kepada daun yang kurang sehat, karena jamur ini sendiri kan sifatnya parasit ya. Jadi nanti kita bisa sebenarnya kalau kita rutin itu per bulan kita bisa bersihkan pohon ini, kita bersihkan pakai fungisida. Jadi bentrano jamure mereman biasanya kendalanya di daun itu biasanya mungkret-mungkretnya kurang sehat, jadi pertumbuhannya akan agak lama. Jadi kalau bisa kita sebulan sekali kita bersihkan untuk batang, cabang seperti itu kita harus bersihkan. Nah itu berlaku juga untuk semua bahan bonsai sebenarnya, kayak belimbing, terus murbei, bahan-bahan yang mempunyai pori-pori, batang yang banyak pori-pori ini biasanya jamur seperti asem juga pun sebenarnya kendalanya di situ. Jadi nek wite jamur itu biasanya berimbas pada daunnya juga, biasanya terus jamur pertumbuhannya cepat rontoke, daun kurang sehat, nah itu mempengaruhi di pertumbuhan bahan bonsai. Jadi nek iso bonsai ya selain dipangane ya didusi ben wite resik. Nah nek wite resik kan godhonge barang le metu enak. Nah untuk penyiraman sendiri paling baik sebenarnya untuk bonsai yang sering saya lakukan adalah kalau pagi saya selalu menyiram daun. Itu fungsinya adalah membersihkan pori-pori pada daun. Gue nek masak ki wite iki nek isuk-isuk tekan sore iki gue masak ki wajane resik. Jadi pertumbuhannya cepat. Terus untuk penyiraman pada media atau pada pot saya biasanya sore, karena sore mungkin di atas jam 4 saya selalu siram. Untuk itu karena nunggu penguapan selesai saya baru siram. Kalau siramnya pagi itu biasanya nanti kalau kita agak kesiangan itu langsung kena sinar matahari nih, media akan panas, penguapan akan agak tinggi seperti itu. Nah untuk pemupukan sendiri kalau bisa kita buat rutin, monggo untuk teman-teman bisa 2 minggu, itu bisa seminggu itu bisa 2 kali, seminggu sekali itu monggo, yang penting kontinu rutin itu lebih baik untuk pertumbuhan bahan bonsai kita. Nah untuk tema kali ini kita emang bahas untuk bahan bonsai lokal yang emang ada di sekitar kita. Kalau bisa ojo mengke lah, bahan bonsai di sekitar kita tuh ora kalah karo bahan bonsai lainnya. Yang penting kita bisa belajar membuat bonsai yang emang dari bentuk, gerak dasar, terus keseimbangan, terus yuk bentuknya yang penting intinya iso garap wit, garap bonsai dari bahan seadanya. Kita buat bahan bonsai semaksimal mungkin, insya Allah nggak orang ngapusi. Yang penting nyoba dewe bahan apa cuma tangan apa bahan bonsai buah tanduro garapo gawe bonsai. Wes gitu aja untuk video kali ini. Yang penting semangat buat semua gue semangat kabeh. Yang penting sehat selalu, tetap di rumah karo garap wit, karo garap kopi, karo ngombe kopi, karo nonton Dongklak Mania. Oke, matur nuwun, salam bonsai.